mengatasi penolakan ya, penolakan. No 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 no. Pengennya tuh aku juga sukses tanpa ngalamin penolakan, teman-teman. Maunya aku juga gitu, tapi itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi yang namanya penolakan itu pasti. Jadi selamat dulu buat teman-teman yang udah ngerasain ditolak ya. Kamu keren banget ya, keren banget. Ada satu prinsip ya teman-teman ya. Jadi gini, it's not about what you sell, but how you sell it. Bukan tentang apa yang kamu jual, tapi bagaimana kamu menjualnya. Bukan tentang Oriflame-nya teman-teman, tapi bagaimana kita sebagai brand partner Oriflame ini bisa membawakan Oriflame tuh bisa dikenal sama teman-teman kita, saudara kita, atau teman-teman kita di sosial media sebagai sesuatu yang baik. Jadi bagaimana kita menjual Oriflame ini, itu pembawaan kita tuh loh teman-teman ya. Pembawaan kita itu juga penting. Kenapa ya ditolak ya? Kenapa sih aku ditolak? Kita tidak percaya sama kita ya. Bukan kita secara pribadi teman-teman, tapi tidak percaya sama bagaimana cara kita menceritakan Oriflame tuh tidak cukup meyakinkan ya. Yang kedua, memang tidak percaya sama Oriflame-nya. Kenapa nggak percaya sama Oriflame-nya? Karena kita menceritakannya belum yang matching dengan kebutuhan orang itu. Yang ketiga, karena tidak percaya sama dirinya sendiri. Ya, biasanya aku udah pernah tapi dulu gini-gini, padahal yang bikin gini-gini atau misalnya nggak jadi apa-apa itu juga ada porsi dari dirinya sendiri ya. Karena sebenarnya Oriflame tuh netral, ada kok yang jadi gitu ya, ada yang enggak, itu semua karena pilihan ya. Ya kenapa sih kita anti banget sama penolakan, padahal ini hal yang kayak biasa loh teman-teman ya, bukan pertama kalinya loh ya. Atau misalnya pernah menyatakan cinta, terus aku nggak cinta sama kamu, aku tolak ya. Aku juga pernah nolak Paki tapi terus mau. Bukan pertama kalinya gitu. Jadi kenapa kita anti banget gitu, kenapa kita kayak kaget banget sama penolakan? Namanya kita menawarkan tuh selalu ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak diterima ya ditolak ya, nggak selalu ditolak. Ini tuh tandanya kita usaha ya. Kan aku juga tahu Paki suka sama aku setelah dia bilang suka. Nah dia nggak bilang apa-apa kan aku juga nggak tahu ya. Ditolak itu tandanya kita berusaha. Jadi harus bangga kalau udah nerima penolakan, itu bangga, aku udah usaha hari ini, aku udah berani ya teman-teman. Sedangkan banyak banget orang yang katanya impiannya gede banget, pengen ini tapi nggak berani. Nggak berani apa? Nggak berani ditolak. Artinya dia tidak berani menawarkan ke orang lain. Nah, yang ditolak itu bisnisnya teman-teman ya. Yang ditolak itu peluang Oriflame-nya. Yang ditolak itu mungkin produknya ya, bukan kitanya. Jadi jangan baper, jangan dimasukin ke hati. Aku ditolak, aku tuh artinya kalau aku ditolak aku dibenci, aku tidak disukai. Aku tuh sedih banget ditolak. Ya nggak usah seperti itu ya. Namanya juga orang usaha ya teman-teman. Kalau ngelihat orang live aja di TikTok ya, itu juga dia berjam-jam tuh, nggak semua yang nonton juga beli kok teman-teman ya. Banyak yang nonton aja. Tadi kan di awal kita udah tahu ya, waktu kita belajar rekrut banyak kemungkinan orang ya, banyak kemungkinan, ada customer macam-macam, ada brand partner, ada juga yang nonton dulu ya. Jadi jangan dimasukin ke hati, oke? Nah biasanya orang nolak tuh kata-katanya tuh begini aja kok teman-teman ya. Percayalah teman-teman ya, banyak leader-leadernya Maki itu juga ini yang dia omongin pertama kali. Jadi kalau kita bisa menguasai jawabannya ini ya. Jadi kalau jawab tuh bukan untuk meng-counter gitu ya, bukan untuk melawan ya, tapi didengerin dulu. Oh gitu ya Mbak, nanti diajarin ya gimana caranya menjawab yang seperti ini. Penolakan tuh nggak bisa teman-teman dihindari ya. Aku nggak mau ditolak sama sekali, itu nggak bisa ya. Lagian penolakan itu juga bikin mental kita kuat. Nah, kita nggak bisa punya bisnis yang gede kalau mental kita tuh cemen ya, nggak kuat ya, dikit-dikit terbang ketiup angin, nggak kuat, menyakitkan, sengsara ya. Gimana kita mau maju kalau mental kita nggak kuat? Jadi ini sebenarnya juga bagus ya, ditolak tuh latihan menguatkan gimana mental, caranya ya, meminimalisir kita buat ditolak. Jadi harus dengan persiapan dulu teman-teman ya. Kalau kita mau memprospek secara langsung,
Jadi pertama tuh kenal dulu latar belakangnya dia apa ya, aktivitas sehari-harinya apa, kondisi ekonomi kira-kira ya, kita nggak bisa nyelonong aja nanyain emang penghasilannya berapa, itu nggak bisa juga. Tapi lihat dari misalnya keseharian ya, kalau dia jauh lihat dari sosial medianya tuh kayak apa ya, lihat kondisi keluarganya. Misalnya ini aku mau ngajakin sepupu aku ya, sepupu aku ini dia kuliah, dibiayai sama orang tua, tapi ternyata dia punya banyak adik-adik gitu ya, dan orang tuanya masih kebeban untuk biayain adik-adiknya. Ini kayaknya keluarganya menengah aja sih, nggak yang mampu-mampu banget gitu ya. Nah dari situ kita bisa tahu nih kebutuhannya tuh yang bisa terbantu lewat Oriflame tuh kira-kira apa, dan itulah yang akan jadi nanti yang kita omongin tuh tentang itu ya. Jadi setiap orang tuh nanti spesifik nih teman-teman yang kita tawarin tuh apa ya. Bisa butuh uang tambahan atau uang penghasilan utama ya. Misalnya kalau orang penghasilan utama memangnya ada orang-orang misalnya baru di PHK tuh teman-teman ya, atau orang-orang yang kayak aku dulu deh ya. Aku Oriflame tuh dalam waktu sekian bulan tuh aku langsung ngeliat ini tuh sebagai calon penghasilan utamaku. Kenapa? Karena aku lihat oh bisa naiknya tuh nggak terbatas ya gitu. Kalau di kue dulu kan aku harus nambah karyawan mungkin ya, harus memperbesar tempat buat bikin kuenya, sementara aku industri rumahan, sementara anakku masih kecil-kecil gitu ya. Jadi aku itu sebagai pengganti penghasilan utama aku ya, penghasilan utama aku waktu itu ya. Juga yang butuh waktu lebih banyak, itu juga seperti aku ya. Ada yang butuh aktualisasi diri, ada yang butuh deket sama keluarga, ada yang suka traveling, atau ada juga yang dia tuh suka jualan ya. Jualan apa aja dia jualin, atau dia suka hadiah ya, dia hadiahkan di Oriflame selalu ada hadiah dan beda-beda ya tiap bulan ya. Wah itu juga bisa jadi jalan masuk kita ya. Inilah yang kita cari-cari ya. Ini skill kalau teman-teman udah nanti seiring jalan ya, udah di Oriflame ngadepin beberapa orang, banyak orang, kita akan bisa jadi pendengar yang baik. Jadi ngadepin penolakan tuh jadilah pendengar yang baik. Dari persamaan atau pahami kondisinya. Yang ketiga, ceritakan tentang diri kita. Nah itu udah yang paling paten deh ya, tapi dengan cara yang halus nih kalau aku ya. Oriflame ya, aku nggak punya waktu buat yang kayak gitu-gitu ya. Kita bisa jawab, iya sama, aku dulu juga mikirnya gitu, tapi ternyata nggak seperti itu. Ternyata aku bisa kerjain di sela-sela anak udah pada berangkat sekolah ya. Jadi jawabannya adalah iyain, samain. Ternyata nggak seperti itu kalau aku begini ya. Oriflamean ya, mending aku nonton drakor seharian ya. Nggak salah sih teman-teman nonton drakor, tapi kan nggak ada duitnya ya. Ya aku juga sih, tapi daripada nonton drakor terus ya tanpa punya penghasilan dari situ, mending aku nonton drakornya aku kurangin dikit ya. Mending aku kurangin dikit, aku cari penghasilan ya. Jadi penghasilan itu aku bisa healingnya tuh selain drakor ya. Aku bisa belanja, aku bisa beli emas ya, aku bisa beli berlian. Oke misalnya teman-teman ya, aduh aku nggak ngerti deh kayak gitu-gitu ya, kita bisa jawab iya aku juga nggak bisa awalnya ya, dulu aku nggak paham deh, pokoknya nggak paham, tapi ada trendingnya kok. Nah gitu ya. Aduh yang kayak gitu kan susah ya, ini jawaban yang terakhir. Iya aku paham, emang nggak gampang, tapi dicoba aja yuk, siapa tahu rezekinya di sini. Jadi jawabannya tuh kalem ya teman-teman, santai, jangan ngajak berantem ya, jangan ngajak tawuran atau ngajak debat ya. Kalau misalnya diajak debat itu kalau aku malas sih ngelayanin. Kalau orangnya udah yang menutup diri gitu ya, nggak mau sama sekali, tidak mau, kita jaga hubungan baik aja ya, karena mungkin nggak mau saat itu ya. Aku pernah yang ngajak terus diceramahin tuh 2 jam teman-teman karena beliau udah Oriflamean dulunya, terus ngerasa nggak berhasil, begitu tahu aku Oriflamean tuh langsung diceramahin gitu. Ngapain sih kayak gitu, kayak kerjaan kuemu tuh kayak kurang duitnya aja, udah nggak usah gitu-gitu ya. Aku denger iya, aku tutup dengan ya terima kasih Bu, aku tetap mau coba ya, nanti aku kabarin gimana hasilnya. Udah selesai, tetap jaga hubungan baik. Jadi kalau ngadepin yang namanya penolakan tuh teman-teman ya, nggak usah dimasukin ke hati ya, pakai logika-logika yang aku ajarin tadi ya. Tapi kalaupun itu ditolak, itu tuh cuman saat ini
ya, tetap jaga hubungan baik, tetap jadi teman, karena hubungan baik itu sebenarnya adalah aset ya. Asetnya tuh bukan cuma diambil keuntungannya nanti dia member, enggak ya. Aset untuk apa aja, kita tuh butuh pertemanan untuk apa aja ya. Jadi kalau nanti misalnya dia butuh dan ingat Oriflame, dia akan menghubungi kita, dan kitanya tentunya juga konsisten terus, tunjukin hasil, tunjukin semangat, tunjukin kita happy ya dengan apa yang kita kerjain. Nanti orang juga akan melihat, oh dia itu ngajakin aku ternyata karena dia juga serius, dan dia tunjukin keseriusannya ya. Jangan karena ditolak terus udah aku nggak Oriflame lagi, orang gimana? Alhamdulillah aku nggak jadi join sama dia. Kalau aku join sama dia pasti aku ditinggalin ya, dia berhenti ya, aku nggak ada yang bimbing lagi gitu ya teman-teman. Jadi hadapi penolakan dengan santai, itu bagian dari perjalanan kita, itu bagian dari menabur teman-teman, itu bagian yang akan menguatkan mental kita ya. Gak ada yang jadi diamond kalau nggak pernah ditolak, jadi itu bumbunya aja. Oke, udah katam ilmu penolakan, jadi nggak usah takut lagi, justru bangga kalau kita ditolak. Kita udah kabarin satu orang bahwa kita Oriflame-an, dan orang itu nanti bisa jadi pembeli kita, atau kalau dia nonton dulu, pastikan kita kasih show yang bagus. Terima kasih udah simak, semangat pagi, let's grow!